Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News Bangkit Bergerak Bersama. Pemirsa, berbagai upaya terus dilakukan Aremania untuk mendesak tragedi Kanjuruhan diusut tuntas, termasuk penambahan tersangka dan juga pasal baru. Sementara berkas 6 tersangka yang sebelumnya ditetapkan oleh penyidik dikembalikan untuk kedua kalinya oleh Kejati Jawa Timur. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Anwar Fuadi dari Mapolda Jatim. Anwar, selamat siang. Seperti apa perkembangan pengusutan tragedi Kanjuruhan sejauh ini? Ya, Anggi, memang dalam sepekan terakhir berbagai upaya dilakukan oleh Aremania dan juga Aremanita serta pendamping hukum mereka untuk mendesak agar tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa penyidikan dan juga proses hukum terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini berjalan lambat begitu, karena ini sudah 2 bulan pasca insiden yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Nah, upaya yang dilakukan salah satunya adalah menggelar aksi begitu ya, aksi turun jalan di sejumlah titik, ada puluhan titik di wilayah Malang Raya, baik di Kota Malang, Kabupaten Malang maupun juga di Kota Batu. Kita lihat misalnya pada hari Minggu lalu, ini masa ada ribuan orang yang turun ke jalan memblokade sejumlah titik, termasuk juga titik-titik krusial, ada exit tol dan juga flyover begitu. Di sana mereka menyuarakan agar tragedi Kanjuruhan ini bisa diusut tuntas, karena mereka menganggap bahwa para korban ini belum mendapatkan keadilan dengan proses hukum yang selama ini berjalan. Dan mereka mengatakan akan terus melakukan aksi turun jalan dengan memakai pakaian yang hitam begitu ya, untuk menunggu begitu proses hukum tragedi Kanjuruhan ini sehingga bisa memberikan keadilan bagi para korban. Ada 135 orang yang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka akibat tragedi tersebut. Dan informasi yang kami dapatkan ini sudah mulai beredar juga untuk pemberitahuan dan juga poster terkait dengan aksi serupa yang akan dilakukan pada hari Minggu besok pada tanggal 4 Desember 2022. Namun kami belum bisa mengkonfirmasi begitu ya titik-titik mana saja yang menjadi titik kumpul masa aksi Aremania pada hari Minggu esok. Dan ini juga harus menjadi perhatian bagi Anda yang akan berkunjung ke Malang tentunya. Dan selain aksi turun jalan, ada kelompok supporter Aremania yang juga melakukan audiensi begitu dengan sejumlah pihak, salah satunya dengan pihak penyidik di Ditreskrim Polda Jawa Timur tempat saya berdiri saat ini. Misalnya pada hari Senin kemarin begitu mereka mendatangi penyidik untuk menanyakan seperti apa sebenarnya perkembangan dari kasus tragedi Kanjuruhan, karena memang yang mereka inginkan adanya penambahan tersangka, ada pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab secara hukum dalam tragedi Kanjuruhan, serta juga ada penambahan pasal 338 dan juga 340 KUHP tentang pembunuhan dan juga pembunuhan berencana. Dan audiensi tidak hanya dilakukan di Polda Jawa Timur saja, namun juga dilakukan di Polres Malang dan juga bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Dan selain itu juga ada TGA Aremania yang juga terus mengawal proses hukum yang saat ini berlangsung dan juga terus berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara begitu, dan mereka juga sempat datang ke Jakarta untuk mengadukan terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini. Dan yang menarik juga, Anggi, pada pekan ini adalah terkait dengan hasil otopsi yang disampaikan. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua PDFI Jawa Timur yang juga merupakan Ketua Tim Otopsi Tragedi Kanjuruhan terhadap 2 korban, yaitu Naila dan juga Natasha. Dan poinnya yang pertama adalah terkait dengan penyebab kematian. Ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di jenazah 2 korban tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan ada patah tulang, termasuk patah tulang iga, lalu kemudian menyebabkan pendarahan di dalam tubuh jenazah tersebut. Nah, terkait dengan gas air mata, berdasarkan uji toksikologi yang dilakukan begitu lewat sampel yang dibawa pada saat otopsi, ini disimpulkan bahwa tidak ada sisa atau residu gas air mata baik di organ pernafasan ataupun juga di bagian tubuh lainnya, sehingga bisa dikatakan bahwa penyebab kematian dari 2 korban tragedi Kanjuruhan ini bukan karena gas air mata. Dan tentu ini memancing reaksi Aremania dan juga Aremanita serta khususnya keluarga korban, dalam hal ini ayah dari 2 korban tersebut, Devi Ato. Devi Ato memang sejak awal meyakini bahwa 2 putrinya yang meninggal sekaligus dalam tragedi Kanjuruhan ini karena tembakan gas air mata, karena ada racun dari gas air mata tersebut. Namun hasil otopsi berkata hal lain begitu, sehingga ia menantang untuk dilakukan dan dia siap begitu untuk dilakukan otopsi ulang dengan tim yang dianggapnya adalah tim independen. Kita juga masih menunggu nanti prosesnya akan seperti apa. Anggi. Baik Anwar, sedikit kita akan mengenai tersangka. Lalu bagaimana dengan sempat ada perkembangan berkas ya, yang sebelumnya ini adalah P19, Anwar?
Ya, pada pekan ini yang menarik juga adalah terkait dengan perkembangan berkas. Ada 3 berkas milik 6 tersangka. Berkas pertama milik Ahmad Hadian Lukita, lalu kemudian berkas kedua milik Panpel, baik itu security officer maupun juga ketua Panpel, dan berkas ketiga adalah milik anggota Polri yang bertanggung jawab terhadap gas air mata yang ditembakkan di Stadion Kanjuruhan. Dan ketiga berkas ini dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ke penyidik pada 1 Desember 2022 kemarin. Ini adalah 2 kali begitu penyidik 2 kali kemudian pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengembalikan berkas ini ke penyidik. Kita tahu pada tanggal 7 November 2022 kemarin berkas dinyatakan tidak lengkap dan P19. Lalu kemudian pada prosesnya pada tanggal 21 November ini penyidik Polda Jawa Timur ini menyerahkan kembali berkas tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun informasi terbarunya pada 1 Desember berkas tersebut diminta untuk dilengkapi lagi karena memang ada sejumlah berkas yang belum lengkap begitu ya, sesuai dengan petunjuk yang sebelumnya diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan itu sudah dikonfirmasi juga oleh Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur. Dan ini juga masih berproses menunggu berkas tersebut. Kami juga belum bisa mengkonfirmasi apakah pengembalian berkas untuk kedua kalinya ini untuk mengakomodir hasil otopsi yang keluar atau sudah diserahkan kepada penyidik oleh PDFI pada pekan ini. Kita akan tunggu seperti apa, dan juga tentunya ini Aremania dan Aremanita juga menunggu, jangankan untuk penambahan tersangka baru atau penambahan pasal 338 dan juga 340 KUHP, berkas untuk 6 tersangka yang sudah ditahan beberapa waktu yang lalu, yang sudah diserahkan pertama kalinya pada bulan Oktober ini juga belum lengkap sampai saat ini dan juga belum bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kita akan tunggu seperti apa jalannya begitu ya untuk proses hukum tragedi Kanjuruhan yang menjadi harapan bersama Aremania dan Aremanita agar diusut tuntas. Anggi. Baik, Anwar Fuadi melaporkan dari Surabaya. Terima kasih.